Kaisar Naga Abadi Chapter 3461 Bahasa Indonesia Bab 3461 Serahkan dia padaku. Lu Ming, serahkan padaku. Lingkaran cahaya di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Lingkaran cahaya ini berubah menjadi bilah-bilah dewa yang melayang di sekitar tubuh Lan Sang dan diarahkan ke orang-orang kesayangan surga. HMPH, bukankah dia hanya seorang dewa? Bunuh saja dia. Feng Wuqi berteriak dingin, niat membunuhnya kuat. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mengapa mereka harus takut kepada Dewa Yang Maha Esa? Terlebih lagi, Lan Sang baru saja menjadi dewa-dewa dengan jiwanya. Seberapa kuat dia? Ledakan, Feng Wuqi melancarkan gerakannya. Ia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang ke arah Lan Sang. Ia menamparkan dengan telapak tangannya dan menekan Lan Sang. Feng Wuqi kini tingginya mencapai 1 juta meter. Lan Sang bagaikan debu di depannya. Namun, sebuah cincin cahaya menyala di tubuh Lan Sang, menerangi seluruh area. Seperti pedang surgawi, cincin itu menebas ke arah Feng Wuqi. Dengan suara ledakan, kedua serangan itu bertabrakan. Tubuh Feng Wuqi bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur. Setelah itu, Lan Sang melangkah maju. Cahaya warna-warni memenuhi udara, dan dia akan menyelimuti ke-8 kepala suku gunung. Paman Lan, serahkan orang itu padaku. Lu Ming menunjuk ke arah Murong Qiusui dan berkata pada Lan Sang. Orang ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Lan Sang mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Kemudian, seberkas cahaya meledak dan menyerbu ke arah Feng Wuqi dan yang lainnya, menyelimuti Feng Wuqi, Feng Qingsui, dan 7 ahli lainnya. Sinar cahaya menyelimuti orang-orang ini. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju Murong Qiusui. Murong Qiusui, sekarang hanya ada kita berdua, ayo bertarung. Lu Ming mengarahkan tombak dewa penguasa ke arah Murong Qiusui. Apakah kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu sendiri? Itu bagus. Dengan cara ini, darah sucimu akan menjadi milikku. Murong Qiusui mencibir. Bahkan ketika Lan Sang muncul dan menghalangi yang lain, wajahnya tetap tenang dan penuh percaya diri. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang kamu punya. Lu Ming melangkah di udara, tubuhnya seperti hantu, menyerbu ke arah Murong Qiusui, dengan goyangan tombak Dewa Tiran, cahaya tombak yang terang menusuk ke arah Murong Qiusui. Jantung banyak orang di sekitarnya berdebar kencang. Lu Ming dan Murong Qiusui akan bertarung. Siapa yang lebih kuat? Mungkinkah peringkat pertama papan God King akan berubah hari ini? Meledak, Murong Qiusui meraung. 9 belati terbang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Kemudian, mereka meledak dengan aura dan cahaya pedang yang mengejutkan. Inilah kekuatan yang muncul dari pemutusan belenggu. Membunuh, wajah marah Autumn Water berteriak. 9 belati terbang berubah menjadi 9 garis cahaya dan terbang ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Lu Ming sudah siap. Kesadaran spiritualnya terkunci pada 9 belati terbang dan dia menusukkan tombak dewa yang mendominasi. Klang klang klang, ujung tombak dan 9 belati terbang terus beradu, menyebabkan ledakan keras. Kemudian, 9 belati terbang itu terlempar. Namun, begitu 9 belati terbang itu terlempar, mereka mengubah arah dan terus menyerang Lu Ming. Belati itu tidak dapat diprediksi dan kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, Lu Ming tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia terus menusuk dengan tombak dominasi. Setiap kali, dia akan secara akurat menjatuhkan 9 belati terbang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia terus mendekati Murong Qiusui. Ledakan, pada akhirnya, tombak Lu Ming menekan ke bawah, dan cahaya tombak yang besar menekan Murong Qiusui, menguncinya sepenuhnya. Ekspresi wajah Murong Qiusui berubah, tubuhnya dikelilingi oleh ribuan aliran air, dan dia memasang lapisan perisai di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan 9 belati terbang dan mengarahkannya ke Lu Ming. Keterampilan rahasia asal terus muncul di tubuh Lu Ming. Dia menggunakan semua keterampilan rahasia asal dan memblokir semua belati terbang. Ketika tombak itu ditekan, semua serangan Murong Qiusui hancur dan meledak. Dengan suara ledakan, tubuh Murong Qiusui bergetar hebat dan terlempar seperti bola meriam.
Seberapa kuat kekuatanmu? Gunakan semua kartu truf yang kau miliki. Suara Lu Ming terdengar. Meskipun kekuatan Murong Qiusui saat ini kuat, itu hanya karena kedalaman belati terbangnya. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Feng Wuqi. Nomor 1 di papan God King, eksistensi yang tak terkalahkan. Apakah hanya sekuat ini? Bagus, bagus, bagus. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang bisa memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Lu Ming, kau yang pertama. Murong Qiusui meraung, matanya memancarkan cahaya yang ganas. Kemudian, dia mengeluarkan raungan, seperti gunung berapi yang meletus. Tubuhnya meletus dengan aura yang lebih mengejutkan. Auranya berlipat ganda, ini teknik rahasia. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia menduga bahwa Murong Qiusui pasti telah menguasai teknik rahasia yang mirip dengan taktik bertarung yang dapat meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Murong Qiusui sudah sangat kuat. Sekarang kekuatannya telah berlipat ganda. Kekuatan bertarungnya bahkan lebih mengejutkan. Berdengung, 9 belati terbang melayang di sekitar Murong Qiusui. Karena terlalu banyak kekuatan yang dicurahkan ke dalamnya, mereka terus bergetar. Mati, teriak Murong Qiusui. 9 belati terbang berubah menjadi 9 pelangi cemerlang dan melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Kali ini kekuatannya bahkan lebih mengejutkan dan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ayo, Lu Ming mengayunkan tombak dewa yang kejam itu dan cahaya tombak yang menyilaukan meledak. Setiap cahaya tombak diarahkan ke pisau terbang. Serangkaian gempa dahsyat meletus saat seluruh wilayah meledak. Setiap tabrakan bagaikan ledakan bintang, dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Jika terjadi di luar, pasti akan menghancurkan dunia. Kekuatannya sangat kuat, saya khawatir itu tidak semudah menggandakannya. Tabrakan yang terus-menerus membuat telapak tangan Lu Ming mati rasa. Lu Ming menghela napas. Teknik rahasia yang dikembangkan oleh Murong Qiusui jelas bukan hal yang sepele. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan taktik bertarung, setidaknya dapat meningkatkan kekuatannya 3 hingga 4 kali lipat. Ini jelas merupakan teknik rahasia yang langka. Murong Qiusui memang merupakan kesayangan surga yang dipilih oleh batu vitalitas jiwa kehidupan. Dia terlalu kuat, dan kekuatannya benar-benar mengejutkan. Di antara semua kesayangan surga yang pernah ditemui Lu Ming, selain Kaisar Jianyi yang misterius, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Murong Qiusui. Alam semesta purba terlalu besar, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya dan kesayangan surga yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Lu Ming aneh, mungkin ada orang lain yang lebih aneh daripadanya. Misalnya, mungkin ada beberapa favorit surga yang telah menguasai beberapa teknik yang menantang surga, keterampilan rahasia, dan bahkan beberapa karakter asal-usul kuno. Tidak realistis untuk melintasi beberapa alam dan bertarung melawan orang seperti itu. Menghadapi Murong Qiusui, kultivasi Lu Ming 1 tingkat lebih rendah. Selain itu, tanpa menggunakan tubuh primitifnya, dia tidak sebanding dengannya. Kalau begitu, kemarilah, dengan sebuah pikiran, setetes darah dewa di dalam hatinya mulai bergerak, darah itu berubah menjadi ribuan ki darah dan menyatu dengan cahaya darah Lu Ming dan kemudian ke dalam tubuh fisiknya. Raungan naga samar-samar terdengar dari tubuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Lu Ming mengaktifkan darah Dewa Purba, tetapi dia tidak berubah menjadi bentuk naga dewa, dia masih mempertahankan bentuk manusianya. Kemudian, dia mengayunkan tombaknya, cahaya tombak yang besar menyapu ke segala arah dan membombardir 9 belati terbang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3462 Bahasa Indonesia Bab 3462, Lu Ming, Kemenangan. Tombak dewa yang kejam menghantam 9 belati terbang. Belati-belati itu bergetar hebat dan tersapu, hampir hancur. Di kejauhan, ekspresi Murong Qiusui berubah drastis. Tubuhnya gemetar, dan dia terpaksa mundur. Wajahnya pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Guncangan yang diterimanya dari keterampilan rahasia asal begitu kuat, sehingga dia terkena dampaknya dan terluka. Kenapa kamu begitu kuat? Murong Qiusui sangat terkejut, matanya dipenuhi kengerian. Mengapa kekuatan Lu Ming tiba-tiba meledak begitu hebat? Dia benar-benar tertekan.
Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku telah memurnikan darah dewa asal? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau benar-benar memurnikan darah para dewa primitif? Kau harus mati. Murong Qiusui berteriak marah. Dia bahkan lebih terkejut. Lu Ming benar-benar bisa memurnikan darah roh dewa primitif dalam waktu setengah bulan. Dia tidak meragukan bahwa kekuatan ledakan Lu Ming terlalu mengejutkan. Tubuhnya tidak membesar tetapi kekuatannya jauh lebih kuat. Ini hanya dapat dicapai setelah dia memadatkan darah dewa purba dan tubuh dewa purbanya memasuki alam baru. Wajah Murong Qiusui dipenuhi rasa cemburu. Dia telah berada di dunia ini begitu lama. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya mencapai puncak dan menjadi ahli nomor 1 di peringkat Raja Dewa. Akan tetapi, setelah sekian tahun, dia masih belum berhasil mengolah tubuh dewa primordial ke tingkat berikutnya dan memadatkan darah dewa primordial. Namun, Lu Ming telah melakukannya. Dia begitu cemburu hingga dia hampir menjadi gila. Mendengar percakapan antara Lu Ming dan Murong Qiusui, orang-orang lainnya terkejut. Lu Ming, memangnya kenapa kalau kamu sudah mengolah darah dewa asal, kalau aku membunuhmu, menguras darahmu, dan memurnikannya, aku masih bisa melangkah maju. Wajah Murong Qiusui tampak sangat ganas saat dia meraung, 9 bilah menjadi 1, manusia dan bilah menjadi 1, tebas semuanya, bunuh. Wus! 9 belati terbang milik Murong Qiusui berkumpul menjadi 1 dan menjadi 1 belati terbang yang lebih panjang. Pada saat ini, tubuh Murong Qiusui menyusut dan terbang ke pisau terbang. Dia bergabung dengan pisau itu dan menjadi 1. Pisau terbang ini memancarkan cahaya bilah yang mengguncang bumi. Cahaya bilah yang meluap menyebabkan kekosongan bergetar dan retakan muncul. Asyik, kemudian, pisau terbang itu melesat ke arah Lu Ming. Apakah kamu akhirnya berusaha sekuat tenaga? Sudut mulut Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak menuju tombak dewa yang mendominasi. Kemudian, Lu Ming menjadi satu dengan tombak itu, berubah menjadi sinar tombak dan menusuk ke arah Murong Qiusui. Pada saat ini, banyak orang merasa sulit bernapas saat mereka menatap serangan itu. Pertarungan antara Lan Sang, Feng Wuqi, dan yang lainnya juga terhenti. Pada saat ini, Feng Wuqi dan yang lainnya dalam kondisi menyedihkan, mereka semua berlumuran luka dan darah. Meskipun banyak dari mereka bekerja sama, mereka tetap bukan tandingan Lan Sang. Mereka dipaksa bertarung bersama dan hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Lan Sang berhenti dan tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap Lu Ming dan Murong Qiusui. Baru saat itulah Feng Wuqi dan yang lainnya punya kesempatan untuk mengatur napas. Di mata banyak orang, tombak dan pisau terbang bertemu di udara. Ledakan, kekosongan bergetar hebat. Pada titik tabrakan antara tombak dan pisau terbang, cahaya yang sangat menyilaukan, lebih terang dari matahari, meledak. Seolah-olah 2 bintang bertabrakan dan meledak. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi gelombang yang terlihat oleh mata telanjang, menyapu ke segala arah. Mundur, mundur, penonton di sekitarnya mundur berkali-kali. Ini karena tabrakan itu terlalu mengerikan. Itu benar-benar melampaui jangkauan Raja-Raja Dewa dan telah memasuki level lain. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertempuran terakhir para Raja Dewa. Saat keduanya bertabrakan, belati terbang itu bergetar hebat. Semua orang melihat garis-garis retakan muncul di belati terbang itu, dan jumlah retakannya meningkat dengan cepat. Murong Qiusui akan kalah, banyak orang terkejut. Jelaslah bahwa Murong Qiusui berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Wah, saat berikutnya, pisau terbang itu hancur berkeping-keping, dan teriakan bergema di seluruh tempat kejadian. Kemudian, semua orang melihat sosok terbang keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Sosok ini tentu saja adalah Murong Qiusui. Ledakan. Murong Qiusui menabrak gunung berapi, menyebabkan gunung berapi itu berguncang dan hampir retak. Murong Qiusui memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Di dadanya, ada lubang besar, yang ditembus oleh cahaya tombak. Murong Qiusui terluka parah, dan kinya sangat lemah. Tombak panjang di udara berkelebat dan sosok Lu Ming pun terungkap.
Napas Luming stabil dan ekspresinya dingin. Tindakan tadi tidak berpengaruh padanya. Sekarang, setelah Luming mengaktifkan kekuatan darah asal dewa, kekuatannya telah sepenuhnya melampaui Murong Kyusui, meskipun kultivasinya satu tingkat lebih rendah. Murong Kyusui, kau kalah, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Luming berkata dengan dingin, dia melangkah maju ke arah Murong Kyusui selangkah demi selangkah, dan hawa membunuh yang dingin menyebar ke arah Murong Kyusui. Bunuh dia, hahaha, di dalam tubuh Luming, jiwa kehidupannya, roh batu, tertawa terbahak-bahak, ia sangat gembira. Asal dia dapat membunuh Murong Kyusui dan mendapatkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya, dia akan mampu melahap roh batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya untuk memperkuat dirinya. Dia merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Ia semakin puas dengan Luming, ia benar-benar telah mengalahkan pemilik lain dari pecahan batu jiwa dan vitalitas. Itu telah melampaui ekspektasinya. Ketika pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas mereka memilih master mereka akan memilih para jenius yang sangat langka. Bahkan jika mereka tidak tertandingi, mereka hampir tak tertandingi. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang dengan takdir yang hebat. Secara logika, mereka tidak akan mudah dikalahkan atau dibunuh. Luming, kau tidak bisa membunuhku, air musim gugur yang marah berteriak. Aku tidak bisa membunuhmu. Omong kosong, aku akan membunuhmu, haha. Luming belum membukanya ketika jiwa kehidupannya, roh batu, berteriak, tentu saja, yang lain tidak dapat mendengarnya, hanya Luming yang bisa. Aku tidak bisa membunuhnya, hehehe, Luming mencibir. Niat membunuh yang dingin mewakili segalanya. Kau memang tidak bisa membunuhnya. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari langit. Kemudian, sebuah cahaya menyala, dan seorang lelaki tua muncul di depan Murong Kyusui. Tuan petugas penegak hukum, Murong Kyusui sangat gembira. Petugas penegak hukum, Luming mengerutkan kening. Ada 3 petugas penegak hukum di dunia ini. Petugas penegak hukum ini bukanlah orang yang dikenal Luming. Apakah petugas penegak hukum mencoba melanggar aturan dan ikut campur dalam duel kita? Kata Luming, para penjaga dan petugas penegak hukum tidak dapat ikut campur dalam pertempuran mereka. Kali ini, kami pasti akan ikut campur. Suara lain terdengar dari arah lain. Luming menoleh dan melihat seorang lelaki tua lainnya. Pakaian orang ini sama persis dengan petugas penegak hukum. Petugas penegak hukum lainnya, Luming, kau memang tidak bisa membunuhnya. Sebuah desahan datang dari arah lain, mata Luming berkedip, orang ini juga seorang penegak hukum. Terlebih lagi, dia adalah orang yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3463 Bahasa Indonesia Bab 3463, Bab 3463 memberikannya. Polisi terakhir yang muncul adalah polisi yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Dia juga yang datang bersama para dewa. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi tak berdaya. Hahaha, Luming, sudah kubilang, kau tidak bisa membunuhku. Murong Kyusui tertawa, petugas penegak hukum, saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Luming bertanya sambil mengerutkan kening. Menurut peraturan di sini, para penjaga dan petugas penegak hukum tidak akan ikut campur dalam pertarungan mereka. Bahkan jika mereka tewas dalam pertempuran, itu karena kultivasi mereka yang rendah. Namun sekarang, 3 petugas penegak hukum telah keluar untuk melindungi Murong Kyusui. Luming dipenuhi dengan keraguan. Luming, biar ku beritahu, Murong Kyusui sudah lama diincar oleh si hebat. Begitu dia berhasil mencapai alam dewa surgawi, dia akan menerimanya sebagai murid. Karena itu, kau tidak bisa membunuhnya. Jika kau membunuhnya, kita tidak akan bisa menandingi si hebat itu. Kata petugas penegak hukum pertama yang muncul, tembakan besar. Hati Luming tergerak, di dunia ini, para penegak hukum adalah yang terkuat. Lalu, siapa tokoh penting yang mereka bicarakan? Apakah itu dunia? Luming tiba-tiba teringat pada dunia yang dituju para dewa. Petugas penegak hukum pernah berkata bahwa dunia ini sangat besar dan tempat mereka berada hanyalah pinggirannya. Ada dunia yang lebih dalam. Luming menduga bahwa itu ada di balik pintu yang pernah dilihatnya. Pantheon telah pergi ke dunia itu untuk berkultivasi.
Terlepas dari apakah itu para penjaga atau petugas penegak hukum, mereka hanya bertugas sementara di tempat ini. Orang-orang penting yang dibicarakan oleh para petugas penegak hukum itu mungkin adalah orang-orang penting di dunia itu. Ternyata Murong Kyusui sudah memiliki pendukung yang kuat. Lu Ming mengerutkan kening. Dengan 3 petugas penegak hukum yang melindungi Murong Kyusui, dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Dengan dasar kultivasinya, dia hanya seekor semut di hadapan petugas penegak hukum. Petugas penegak hukum, cepat bunuh bocah ini untukku. Aku ingin bocah ini mati tanpa tempat penguburan. Teriak Murong Kyusui, namun, ketiga petugas penegak hukum itu tidak bergerak. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak menyerang? Apa kau mengabaikan kata-kataku? Murong Kyusui berteriak pada 3 petugas penegak hukum. Si besar itu mengatakan pada kita bahwa kita akan melindungi keselamatannya, tapi dia tidak setuju untuk membunuh untukmu. Kata petugas penegak hukum pertama, sekarang, aku perintahkan kau untuk membunuhnya. Aku katakan padamu, aku bisa menembus level Dewa Raja kapan saja. Saat itu, statusku akan berada di atas kalian semua. Siapa di dunia ini yang tidak bisa kubunuh? Teriak Murong Kyusui, wajahnya berkerut. Murong Kyusui, kau dipilih oleh si hebat itu karena bakatmu. Namun, jangan lupa bahwa Lu Ming mampu mengalahkanmu. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakatnya lebih tinggi darimu. Pasti akan ada Darren yang lebih kuat yang akan menerimanya sebagai murid. Pada saat itu, apakah statusmu masih akan lebih tinggi darinya? Kata penegak hukum yang telah mengambil alih panteon itu dengan dingin. Kalian, wajah Murong menjadi pucat. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi, dia benar-benar tidak dapat membantahnya. Mengingat bakat Lu Ming, ia yakin bahwa ia akan segera diterima sebagai murid oleh seseorang yang lebih berkuasa. Ia bahkan mungkin lebih berkuasa daripada si hebat yang mengincarnya. Bagus, sangat bagus, nak. Sebaiknya kau ingat ini, suatu hari, aku akan memenggal kepalamu. Murong Kyusui memelototi Lu Ming dan berkata dengan sengit. Aku mengerti kamu. Kamu pecundang dan tidak sebanding denganku. Itulah sebabnya kamu hanya bisa memuaskan mulutmu dan mengatakan beberapa kata kasar. Aku mengerti, semua badut seperti ini. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya penuh penghinaan. Kau, Murong Kyusui sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah, dia sangat marah. Ekspresi dan nada bicara Lu Ming terlalu menyebalkan. Di depan Lu Ming, dia benar-benar menjadi badut. Kita lihat saja. Murong Kyusui meraung, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Ah, pecahan batu jiwa dan vitalitasku. Ah, melihat Murong Kyusui telah pergi, jiwa kehidupan, batu vitalitas, mulai menangis dengan sedih. Kamu diam? Lu Ming berteriak pada roh batu itu dengan kekuatan jiwanya. Orang ini tidak berusaha apa-apa, tetapi dia menangis dengan giat. Roh batu itu langsung terdiam. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan pecahan batu jiwa dan vitalitas. Aku tidak bisa lari. Lu Ming bergumam. Pada saat itu, Feng Qingsui dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk pergi. Mereka tidak berani tinggal karena takut Lu Ming akan membuat mereka kesulitan. Hanya ada 3 petugas penegak hukum, Lu Ming, dan pedagang biru yang tersisa. Pada saat ini, salah satu penegak hukum menatap Lan Sang dengan ekspresi terkejut dan berkata, tanpa inti bintang dan hanya mengandalkan kekuatan jiwa, Anda benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu. Ini benar-benar keajaiban. Benar sekali, dia adalah seorang jenius yang langka di dinasti Han. Petugas penegak hukum lainnya menambahkan, kamu terlalu baik. Lan Sang menangkupkan tinjunya. Namun, terlepas dari apakah kamu mengolah kekuatan surgawi atau kekuatan jiwa, kultivasimu telah melampaui Raja Surgawi. Kamu tidak bisa lagi tinggal di dunia ini. Lagi pula, kamu belum mengolah tubuh Dewa Purba, jadi kamu tidak bisa memasuki alam berikutnya untuk mengolahnya. Aku hanya bisa mengirimmu keluar. Kata petugas penegak hukum pertama. Ekspresi Lu Ming dan Lan Sang sedikit berubah. Bolehkah saya bertanya, Tuan, petugas penegak hukum, apakah Anda akan pergi? Kemana kami akan pergi setelah kami pergi? Lu Ming bertanya, tentu saja aku akan kembali ke tempat asalku.
Kata petugas penegak hukum pertama. Ekspresi wajah Lu Ming dan Lan Sang berubah lagi dan mereka tampak sedikit jelek. Kembali ke tempat asalmu, setelah Lan Sang pergi, bukankah dia akan kembali ke wilayah ras barbar dan berada dalam bahaya lagi? Tuan petugas penegak hukum, tidak bisakah Anda pergi ke tempat lain? Lu Ming bertanya, tidak, ini sudah ditetapkan oleh para petinggi dunia. Mereka pasti punya alasan dan tidak bisa diubah. Kata petugas penegak hukum pertama, wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia merenung sejenak dan berkata, jika kau ingin mengantar kami pergi, maka antarkan kami berdua bersama-sama. Meskipun Lu Ming enggan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu, lingkungan kultivasi di Gunung Fengyun terlalu bagus. Jika Lu Ming berkultivasi di sini, tidak hanya tingkat kultivasinya akan meningkat, tetapi faktor kekuatan surgawi asal dan teknik rahasia asal juga akan meningkat pesat, menghemat banyak waktu. Akan tetapi, dia tidak bisa hanya melihat Lan Sang keluar dan mati tanpa melakukan apapun. Lan Sang adalah guru Jingyu dan selama ini dia telah berjasa besar padanya. Lu Ming tidak akan meninggalkan pedagang biru itu hanya karena keegoisannya. Ini bertentangan dengan prinsipnya dan dia tidak bisa melakukannya. Jika ada bahaya, mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Tidak, Lu Ming, kau tidak perlu ikut denganku. Tetaplah di sini dan berkultivasilah. Tidak terlambat untuk pergi setelah kau berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Lan Sang cepat-cepat berkata, Lu Ming adalah harapan Jingyu untuk membalikkan keputusan itu, dia tidak boleh membiarkan Lu Ming pergi bersamanya. Benar sekali, Lu Ming, bakatmu sangat cocok untuk tempat ini. Saat berita tentang kemenanganmu atas Murong Kyusui menyebar ke dunia dalam, pasti akan ada orang dewasa yang akan menerimamu sebagai murid mereka. Ini adalah tempat yang paling cocok untukmu berkultivasi. Penegak hukum yang mengambil 10.000 dewa juga membujuknya dengan sungguh-sungguh. Kaisar Naga Abadi Chapter 3464 Bahasa Indonesia Bab 3464 Bab 3464 Membunuh jalan masuk mereka. Penegak hukum yang mengambil alih Pantheon juga tertarik dengan bakat Lu Ming. Ia berharap Lu Ming akan tinggal dan berkultivasi di sini sehingga ia dapat lebih mengembangkan bakatnya. Tentu saja, Lu Ming ingin tinggal. Lingkungan kultivasi di dalam Gunung Fengyun sangat menggoda. Namun, dia tidak bisa membiarkan Lan Sang kembali ke wilayah barbarian sendirian dan menghadapi bahaya. Jika kita pergi bersama-sama, kecuali Paman Lan tinggal bersamaku, aku akan pergi bersamanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ekspresi Lu Ming tegas dan tidak perlu diragukan lagi. Lan Sang menghela napas. Dia sudah mengenal Lu Ming sejak lama dan sangat memahaminya. Begitu Lu Ming membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi bersamaku. Petugas penegak hukum lainnya berkata. Meskipun dia mengagumi Lu Ming, dia tidak akan menghentikannya jika dia bersikeras pergi. Para petugas penegak hukum yang terhormat, sebelum Lu Ming pergi, dia ingin melakukan sesuatu. Saya harap Anda tidak akan menghentikannya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Salah satu petugas penegak hukum bertanya, Anda seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Begitu banyak orang yang bekerja sama untuk menghadapi saya tidak akan merasa nyaman jika saya tidak mendapatkan kembali minat. Kata Lu Ming, beberapa petugas penegak hukum mengerutkan kening. Jelas bahwa Lu Ming ingin membunuh untuk mencapai gunung-gunung terkenal lainnya dan mencari masalah dengan para kepala suku gunung. Namun, ini sama saja dengan satu gunung terkenal menyerang gunung terkenal lainnya. Itu tidak diperbolehkan. Baiklah, kami setuju. Namun, kami punya satu syarat. Kamu harus mengambil salah satunya, tetapi kamu tidak boleh membunuhnya. Kata penegak yang telah mengambil berjuta-juta dewa. Tentu, Lu Ming mengangguk. Baiklah, kalau begitu pergilah. Kembalilah ke sini dalam 7 hari, dan kami akan mengirimmu keluar. Kami juga akan berbicara dengan para penjaga dan tidak akan menghentikanmu. Kata petugas penegak hukum, terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan segera meninggalkan tempat itu. Gunung Liuming sangat luas dan menembus awan. Gunung ini menempati area yang bahkan lebih tinggi dari Gunung Fengyun. Ada lebih banyak ahli di sini. Pada saat ini, banyak orang sedang berdiskusi. Lu Ming itu benar-benar kuat.
bahkan Murong Kyusui bukanlah tandingannya. Sepertinya akan ada perubahan dalam peringkat penguasa para dewa. Tempat pertama telah menjadi Lu Ming. Ku dengar Lu Ming baru berada di sini selama beberapa ratus tahun. Rekor ini sungguh mengejutkan. Kurasa tak seorang pun akan mampu memecahkannya dalam waktu lama. Kali ini, kepala suku gunung juga menyerang Lu Ming. Aku ingin tahu apakah Lu Ming akan datang mencari masalah. Kepala suku gunung bersembunyi di gunung yang terkenal. Saya rasa Lu Ming tidak akan berani datang. Orang-orang itu tengah berdiskusi, tetapi sedetik kemudian, mata mereka terbelalak. Ini karena ada sosok yang mendekat dari kehampaan yang jauh. Niat membunuh yang dingin tidak bisa disembunyikan, dan udara tampak membeku. Lu Ming ada di sini, Lu Ming, ini Lu Ming, dia benar-benar ada di sini. Seseorang berseru, jangan gugup, dia adalah penguasa gunung angin, gunung awan, dia tidak akan berani datang langsung ke gunung Liu Min kita. Kalau tidak, dia akan melanggar aturan. Seseorang berteriak untuk menenangkan moral pasukan. Feng Wuqi, keluar dari sini. Teriakan keras Lu Ming bagaikan guntur, mengguncang seluruh gunung Liu Min. Di kedalaman gunung Liu Min, Feng Wuqi tengah memulihkan diri dalam pengasingan. Dalam pertempuran sebelumnya, ia pertama kali terluka oleh Lu Ming, kemudian oleh Lan Sang. Luka-lukanya tidak ringan, jadi ia tentu saja harus bergegas dan memulihkan diri. Lalu, suara Lu Ming terdengar, sialan, Lu Ming. Feng Wuqi membuka matanya dan meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi juga dengan rasa takut yang kuat. Lu Ming telah memadatkan darah Dewa Purba. Jika dia melepaskan kekuatan tempurnya, dia pasti bisa membunuhnya. Kepala suku gunung, ada berita buruk, Lu Ming datang. Dia berteriak di luar gunung dan ingin menantang kepala suku gunung. Seseorang datang untuk melapor. Abaikan saja dia tidak akan berani menyerbu masuk, dia hanya bisa berteriak di luar. Feng Wuqi berkata dengan ekspresi gelap, ya, orang itu mundur. Namun, tak lama setelah lelaki itu mundur, ia berlari kembali dengan panik dan berteriak, kepala suku gunung, ini gawat, Lu Ming telah menerobos masuk dan menyerang gunung Liu Min. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Apa? Dia adalah kepala suku gunung awan angin. Dia melanggar aturan jika menyerbu masuk seperti ini. Cepat, pergi dan beritahu para penjaga. Feng Wuqi meraung. Ya, orang itu buru-buru keluar. Tetapi setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Wajahnya bahkan lebih terkejut ketika dia berkata, kepala suku gunung, ini buruk. Sang pelindung tidak ada di sini. Kami tidak dapat menemukannya. Apa? Kau seharusnya mati. Feng Wuqi meraung. Bukankah sang penjaga selalu ada di sini? Mengapa dia tidak ada di sini sekarang? Feng Wuqi, keluarlah dan lawan aku. Pada saat ini, suara Lu Ming terdengar lagi. Kali ini, Lu Ming berada di luar gua tempat Feng Wuqi sedang menyendiri. Lu Ming telah mencapai titik ini. Sialan, sialan. Feng Wuqi meraung dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat khawatir. Namun, Lu Ming sudah berada di pintu. Dia hanya bisa keluar. Sambil menggertakkan giginya, Feng Wuqi berdiri dan berjalan keluar dari gua. Seperti yang diduga, dia melihat Lu Ming berdiri di luar gua dengan kedua tangan di belakang punggungnya, wajahnya dingin. Orang-orang dari pegunungan Liu Ming mengepung mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Lu Ming, apa yang kau lakukan di gunung Liu Ming milikku? Feng Wuqi berteriak dengan dingin. Tentu saja aku di sini untuk mencarimu. Kenapa? Kau sudah bersekutu dengan begitu banyak orang untuk menghadapiku, dan kau ingin membiarkannya begitu saja. Lu Ming berkata dengan dingin, Lu Ming, jangan bertindak gegabah, ini gunung Liu Ming. Kau adalah kepala suku gunung Feng Yun. Menurut aturan, kau tidak boleh menyerang orang lain di gunung terkenal lainnya. Kau mengerti? Feng Wuqi berteriak, dia hanya bisa menggunakan aturan untuk menekan Lu Ming sekarang. Memangnya kenapa kalau aku mengerti, aku akan melakukannya. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Aura kekerasan membumbung tinggi ke langit. Dia mengepalkan tangan kanannya di udara dan tombak dewa yang mendominasi muncul di tangannya. Kau, jangan berani-berani, Feng Wuqi meraung, ledakan. Yang menyambutnya adalah cahaya tombak yang menyilaukan yang menekannya seperti gunung. Feng Wuqi meraung dan berubah menjadi tubuh dewa primordialnya untuk melawan.
Namun, Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya kali ini. Dia langsung melepaskan kekuatan penuhnya dan menghancurkannya dengan kekuatannya yang kuat. Setelah beberapa napas, Feng Wuqi tergeletak di tanah seperti anjing mati. Tubuhnya berkedut tanpa henti, dan banyak tulangnya patah, pemandangan yang mengerikan. Jangan bunuh aku, Feng Wuqi benar-benar takut. Ia begitu takut bahwa ia akan mati. Seluruh tubuhnya gemetar, ia benar-benar takut bahwa Lu Ming akan menghabisinya. Aku terlalu malas untuk membunuhmu, serahkan cincin penyimpananmu. Lu Ming berjalan mendekat dan mengambil cincin penyimpanan Feng Wuqi di bawah tatapannya yang tak berdaya dan memohon. Lalu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ah! Feng Wuqi menjerit dengan keras yang menyayat hati. Cincin penyimpanan ini berisi semua kekayaannya. Dia telah berada di dunia ini selama 10.000 tahun dan telah mengumpulkan sejumlah besar kristal surgawi purba. Namun, sekarang, semuanya telah hilang. Tidak ada satupun yang tersisa untuknya. Dia bahkan ingin mati. Setelah Lu Ming pergi, dia melanjutkan perjalanannya ke gunung terkenal lainnya tanpa henti. Kaisar Naga Abadi Chapter 3465 Bahasa Indonesia Bab 3465. Pergi, ras barbar masih ada di sini. Dengan sangat cepat, Lu Ming tiba di gunung terkenal berikutnya. Tidak lama kemudian, kepala suku gunung dari gunung terkenal ini juga dipukuli hingga menjadi anjing mati. Lu Ming juga telah mengambil cincin penyimpanannya. Begitu saja, Lu Ming berjalan turun dan mengunjungi semua gunung terkenal. Semua kepala suku gunung berakhir sama, mereka dipukuli hingga setengah mati dan cincin penyimpanan mereka diambil. Bahkan untuk wanita cantik seperti Feng Qingshui, hal yang sama juga berlaku. Lu Ming tidak menahan diri dan mengambil cincin penyimpanan itu tanpa ampun. Seketika nama Lu Ming menggemparkan dunia dan mengagetkan semua orang. Berjalan melintasi semua gunung terkenal dan mengambil semua cincin penyimpanan, para kepala suku gunung merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Terlebih lagi, tidak ada satupun wali yang menonjol. Semua orang tahu bahwa ini diam-diam disetujui oleh wali atau petugas penegak hukum. Semua orang bahkan lebih terkejut. Dengan kristal Dewa Purba sebanyak ini, seharusnya itu sudah cukup, kan? Lu Ming tersenyum lebar. Jumlah kristal Dewa Purba itu sungguh mengejutkan. Totalnya, pasti ada beberapa ratus juta. Suasana hati Lu Ming akhirnya membaik. Sebelum 7 hari berlalu, Lu Ming telah kembali ke sekitar gunung ke-14. Ketiga petugas penegak hukum itu memandang Lu Ming dengan ekspresi aneh. Selama beberapa hari terakhir, mereka secara alami telah menerima berita dan tahu apa yang telah dilakukan Lu Ming. Anak ini benar-benar picik. Aku tidak bisa membiarkan dia mengawasiku. Ketiga petugas penegak hukum itu bergumam dalam hati. Mereka tidak dapat menahan rasa takut yang masih ada. Lu Ming memiliki potensi yang tak terbatas dan prestasinya pasti akan melampaui mereka di masa depan. Jika dia kembali suatu hari nanti, dia tidak akan membuat mereka kesulitan, bukan? Saat memikirkan hal ini, mereka bertiga menggigil dan wajah mereka penuh dengan senyuman. Mereka prihatin dengan kesejahteraan Lu Ming dan mengungkapkan rasa sayang mereka. Lu Ming terdiam, ia merasa ada yang tidak beres dengan ketiga orang tua ini. Lu Ming, kami akan mengirimmu keluar. Jika ada kesempatan di masa mendatang, ingatlah untuk kembali. Salah satu petugas penegak hukum tersenyum lebar. Lu Ming mengangguk tanpa suara. Kemudian, bersama dengan pedagang biru, dia mengikuti ketiga penegak hukum dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang indah. Di sini, ruang terus berputar, dan ada lebih dari selusin pusaran besar yang berputar tanpa henti. Sekilas, Lu Ming tahu bahwa ini adalah lorong luar angkasa. Dunia ini telah diatur oleh seorang ahli yang maha kuasa. Dunia ini sangat istimewa. Anda dapat melangkah ke pusaran manapun sesuka hati. Namun, saat Anda masuk, jejak kehidupan Anda telah terekam. Selama Anda melangkah ke pusaran dan meninggalkan tempat ini, Anda akan secara otomatis kembali ke tempat Anda masuk. Kata salah satu petugas penegak hukum, jadi seperti ini. Mata Lu Ming berkedip, tidak heran mereka harus kembali ke tempat asal mereka. Paman Lan, ayo berangkat, Lu Ming memandang Lan Sang.
Luming, kamu, pedagang biru ingin membujuk Luming. Jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan kembali ke wilayah ras barbar. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun sejak mereka datang, siapa yang tahu apakah ras barbar masih menjaga tempat ini? Jika mereka tetap di sana, akan berbahaya bagi mereka untuk keluar. Paman Lan, ayo berangkat, Luming tersenyum. Dia tentu tahu apa yang ingin dikatakan Lan Sang. Sebelum Lan Sang sempat menyelesaikan kata-katanya, dia sudah melangkah maju dan melangkah ke dalam pusaran air. Lan Sang mendesah tak berdaya dan mengikutinya ke dalam pusaran air. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang. Perasaan familiar saat bergerak melalui kehampaan itu muncul lagi. Tak lama kemudian, kehampaan itu bergetar dan Luming dan Lan Sang muncul di langit berbintang di alam semesta. Saya kembali, Luming menarik napas dalam-dalam. Begitu dia kembali, dia merasa bahwa tekanan pada tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Dia merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi, seolah-olah dia dapat menghancurkan bintang dengan pukulan. Namun, keduanya langsung menegang dan melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun, dia dikelilingi oleh langit berbintang yang tak terbatas. Tidak ada makhluk hidup, bahkan orang barbar pun tidak ada. Apakah orang-orang barbar sudah pergi? Luming dan Lan Sang sangat gembira. Mungkin saja orang-orang barbar telah pergi setelah bertahun-tahun. Cepat tinggalkan tempat ini, bagaimana mungkin mereka berdua melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Mereka pun bergegas menuju ke satu arah. Namun, pada saat berikutnya, aura yang kuat memenuhi udara di depan mereka. Aura itu menutupi langit dan menekan mereka, menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar. Tidak bagus, ekspresi Luming dan Lan Sang berubah drastis dan mereka segera menghentikan langkah mereka. Di hadapan mereka, kekosongan beriak, lalu muncullah sosok kekar. Ras barbar yang kuat. Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Tidak diragukan lagi, ini adalah ras dewa yang kuat. Selain itu, dia bukan karakter dewa tingkat pertama atau kedua biasa. Orang-orang barbar masih ada di sana. Hati mereka mulai hancur. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak menyangka mereka akan keluar lebih dulu. Sebuah suara datang dari belakang. Kemudian, aura yang kuat muncul. Luming dan Lan Sang menoleh ke belakang dan melihat beberapa sosok di belakang mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan mereka semua adalah orang barbar. Ada lebih dari selusin barbar. Mereka semua tampaknya adalah barbar dewa surgawi. Mereka dikepung. Lebih dari selusin orang barbar berdiri di segala arah, menghalangi semua rute pelarian mereka. Sepertinya kita hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuan kita. Luming, jika nanti ada kesempatan, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Begitu Lan Sang selesai berbicara, cahaya terang memenuhi ruang di antara alisnya. Kemudian, sinar cahaya surgawi muncul di tubuhnya dan mengelilinginya. Kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Ini adalah kekuatan jiwa yang luar biasa. Seseorang tanpa inti bintang sebenarnya memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan. Beberapa orang barbar berseru, membunuh. Lan Sang berteriak dingin dan tiba-tiba menyerbu ke satu arah. Cahaya surgawinya seperti bilah pedang surgawi, memotong orang-orang barbar ke arah itu. Kamu menyerangku lebih dulu. Sepertinya kamu salah orang. Si barbar mencibir dan melayangkan pukulan, ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat dan tertusuk. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menghantam ke arah Lan Sang, dan cahaya suci yang ditembakkan Lan Sang pun meledak. Kau, dewa tingkat kelima, ekspresi wajah Lan Sang berubah drastis. Kultivasi Lan Sang saat itu sangat mendalam, jauh di atas alam dewa-dewa tingkat kelima. Sekarang kekuatan jiwanya bahkan lebih menakjubkan. Dia secara alami dapat mengetahui alam kultivasi pihak lain hanya dengan sekali pandang. Meskipun kekuatan jiwanya saat ini setara dengan dewa-dewa, paling-paling setara dengan dewa-dewa tingkat pertama, tidak peduli seberapa dalam kekuatan jiwanya, tidak mungkin juga bisa menandingi dewa-dewa tingkat kelima. Asyik, Lan Sang segera mengubah arahnya dan mencoba untuk menyerbu ke arah lain. Namun, orang barbar di arah lain menyeringai mengerikan. Dia mengulurkan tangannya dan telapak tangan besar meraih Lan Sang. Telapak tangan itu menutupi langit dan bumi.
Itu sangat menakutkan. Cahaya jiwa yang dipancarkan oleh tulang-tulang Lan Sang langsung runtuh. Tangan besar itu tidak berhenti dan terus meraih Lan Sang. Dewa tingkat ke-6, ekspresi wajah Lan Sang berubah drastis. Glabelanya bersinar, dan kristal seukuran kepalan tangan muncul. Kristal itu memancarkan kekuatan jiwa yang mengerikan, mencoba menghalangi tangan besar itu. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Dewa tingkat ke-6 terlalu kuat. Dengan sekali genggaman, kristal itu bergetar dan terbang kembali ke glabela Lan Sang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3466 Bahasa Indonesia Bab 3466 Melawan Dewa Surgawi. Kristal yang keluar dari dahi Lan Sang sangat misterius. Kristal itu melengkapi kekuatan jiwanya dan saling melengkapi. Kristal itu sangat misterius. Namun, kultivasinya masih jauh dari orang barbar itu. Tangan besar orang barbar itu meraih kristal itu dan mengirimkannya kembali ke dahi Lan Sang. Lan Sang diselimuti oleh tangan besar itu dan tidak bisa bergerak. Paman Lan, Luming terkejut. Tombak dewa yang mendominasi muncul. Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak yang menusuk tangan besar itu. Namun, dengan bunyi dentang, tombak itu seperti orang biasa yang memegang pedang kayu. Ia menusuk dinding baja itu dan tidak meninggalkan bekas. Sebaliknya, hentakannya membuat Luming terpental. Brengsek, para ahli barbarian yang tersisa di sini terlalu kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa mereka hadapi. Kekuatan anak ini tidak buruk. Mengapa aku tidak bermain dengannya? Pada saat ini, seorang barbar kekar melangkah keluar sambil memegang kapak perang di tangannya. Dia menyeringai. Dewa tingkat pertama, Luming dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi orang barbar itu berada pada tahap pertama alam dewa surgawi. Ayo, bunuh satu untuk impas, bunuh dua untuk untung. Luming berkata dengan aura pembunuh yang dingin. Membunuhku? Hahaha. Kau hanya berada di tingkat ke-8 alam Raja Dewa, tetapi kau cukup sombong. Mari kita lihat bagaimana kau akan membunuhku. Si barbar dewa tertawa dan melangkah maju. Ia mengayunkan kapaknya ke arah Luming. Cahaya kapak yang sangat besar memenuhi dunia. Begitu besarnya sehingga tampaknya mampu membelah langit. Merusak, mati, Luming menggeram. Kekuatan surgawinya beredar liar dan melonjak ke tombak surgawi yang mendominasi. Kemudian berubah menjadi cahaya tombak yang mengejutkan yang membubung ke langit dan menusuk kapak perang. Ledakan, dengan suara ledakan yang menggetarkan bumi, cahaya tombak dan kapak itu bergetar bersamaan sebelum keduanya runtuh. Kebangkitan keempat dari faktor kekuatan surgawi asal, tidak, bahkan kebangkitan keempat tidak akan begitu menakutkan. Si barbar berteriak tak percaya, bagaimana mungkin Luming bisa setara dengannya setelah satu gerakan. Raja Surgawi tingkat 8 sungguh dapat bertarung dengan Tuan Surgawi. Terlebih lagi, dia telah berada di medan perang untuk waktu yang lama dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari dewa-dewa tingkat pertama yang normal. Membunuh, Luming berteriak dan menyerang lawannya. Dalam proses penyerangan itu, aura yang lebih mengejutkan muncul dari tubuhnya. Formula pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat. Sebelumnya, ia hanya memicu formula pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 4 kali. Lagi pula, 5 kali kekuatan tempur bukanlah 100%. Masih ada peluang. Pada saat yang sama, keterampilan rahasia asal terus muncul di sekitar tubuh Luming. Gerbang dominasi, pedang penghancur kehampaan, pedang iblis langit. Semua keahlian rahasia asal ini diledakkan ke pihak lain. Begitu banyak keterampilan rahasia asal, orang barbar itu berteriak kaget. Pada saat yang sama, kultivasi dewa surgawinya meledak dengan sekuat tenaga. Dia mengayunkan kapak perangnya dengan liar, langsung membelah ratusan kapak. Cahaya kapak itu menebas ke arah Luming dan bertabrakan dengan keterampilan rahasia asal Luming, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, Luming telah menyerbu ke depan dan menghantamkan tombak dewa yang mendominasi itu. Terjadi serangkaian ledakan dan cahaya kapak itu hancur. Tombak panjang itu dilemparkan ke arah si barbar. Si barbar terkejut dan menggunakan kapak perangnya untuk menangkis serangan itu. Dengan suara berdenting, tombak itu mengenai kapak perang pria itu.
Retakan muncul di kapak perangnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam. Dia menabrak meteorit dan batuk darah. Membunuh, Lu Ming mengendalikan sepatu bot penghancur angin dan menggabungkannya dengan kakinya. Dia menyerang lawannya dengan kecepatan yang mencengangkan, ingin membunuhnya. Dia belum mengaktifkan kekuatan tombak dewa yang mendominasi setelah tombak itu memutuskan belenggu. Dia juga belum mengaktifkan darah dewa purba. Sekarang belum waktunya. Dia ingin mencari kesempatan yang tepat untuk tiba-tiba keluar dan melihat apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk bergegas keluar. Anak ini sangat kuat. Dua lagi, salah satu orang barbar, yang jelas-jelas memiliki status tinggi, melambaikan tangannya. Kemudian, dua orang barbar lainnya bergegas mendekat dan menebas Lu Ming dengan kapak mereka. Kedua barbar itu juga merupakan dewa-dewa tingkat pertama. Mereka bergabung dan menyerang Lu Ming dari depan. "Enya, mundur!" teriak Lu Ming. Ia mengayunkan tombak panjangnya dan kedua orang barbar itu mundur dengan cepat. Namun, orang barbar pertama menahan napas dan menghampiri dua orang barbar lainnya. Ketiga orang barbar itu berdiri berjajar. "Anak ini benar-benar monster. Hati-hati, jangan sampai perahu terbalik," kata orang barbar sebelumnya. "Mari bergandengan tangan dan saling mendukung. Serang." Membunuh, ketiga orang barbar itu bergabung dan menyerang Lu Ming. Ketiganya tampak membentuk formasi pertempuran dan saling mendukung. Kekuatan tempur mereka pun berlipat ganda. Aneh, tidak ada niat membunuh, hati Lu Ming tergerak. Walaupun orang-orang barbar ini berteriak untuk membunuh, mereka sebenarnya tidak mempunyai niat membunuh. Lu Ming memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melambaikan tombak dewa tiran dan bergegas menuju pihak lain. Ledakan, 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 kedua belah pihak bertarung dengan sengit, saling beradu di udara dan menimbulkan ledakan-ledakan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan alam dewa surgawi. Setiap tabrakan bagaikan sebuah planet yang meledak, itu sangat mengerikan. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak benar-benar terkunci dalam pertempuran sengit. "Sungguh kekuatan pertempuran yang mengejutkan," seorang barbar tua berseru. "Memang mengejutkan, tapi aku masih merasa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya," kata orang barbar lainnya. "Kau belum menggunakan kekuatan penuhmu." Jantung para barbar lainnya berdebar kencang. Dia sudah sangat tidak normal, tetapi dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, seberapa tidak normalkah itu? "Biarkan Dewa Surgawi Langit Kedua pergi," orang pertama berkata. "Apakah kita benar-benar akan mengirim Dewa tingkat kedua?" kata seorang barbar. "Dewa tingkat kedua? Sepertinya itu hanya kultivasi yang satu tingkat lebih tinggi dari Dewa tingkat pertama. Namun, di alam dewa, perbedaan antara setiap tingkat terlalu besar. Keberadaan yang satu tingkat lebih tinggi dapat dengan mudah membunuh keberadaan yang satu tingkat lebih rendah, dan bahkan dapat membunuh dalam sekejap. Meskipun Lu Ming kuat, bisakah dia bertarung melawan Dewa Surgawi tingkat kedua? Kalau tidak, bagaimana kita bisa memaksanya menggunakan seluruh kekuatannya? Xinchuan, lakukanlah." Orang barbar sebelumnya memandang orang barbar yang sudah berumur setengah baya. "Baiklah, nama orang barbar setengah baya itu adalah Xinchuan." Dia mengangguk dan melangkah maju, bergegas menuju medan perang tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Saat dia mendekat, dia melancarkan pukulan. Sebuah tinju besar menekan Lu Ming, dan tekanan tinju yang mengerikan itu mengguncang langit berbintang. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia mundur dengan cepat. Akan tetapi, kekuatan tinju lawannya melesat di udara dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Ledakan, Lu Ming menangkisnya dengan tombak dewa tirani. Tubuhnya bergetar hebat dan ia terlempar ratusan ribu mil. Semua otot dan tulang di tubuhnya bergetar. Ia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya dan tulang-tulangnya hampir patah. "Dewa tingkat kedua? Kuat sekali," Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. "Dewa tingkat kedua terlalu kuat. Meskipun ia dapat melawan 3 eksistensi dewa tingkat pertama, ia jelas bukan tandingan eksistensi dewa tingkat kedua. Tampaknya mustahil untuk mempertahankan kekuatanku." Lu Ming berpikir dalam hati. Dia masih ingin mempertahankan kekuatannya dan tiba-tiba meletus untuk mengejutkan pihak lain. Namun sekarang, dia tidak bisa melakukannya.
Menghadapi dewa tingkat kedua, jika dia tidak perlu menggunakan kartu trufnya, dia mungkin akan langsung dibunuh oleh pihak lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 3467 Bahasa Indonesia Bab 3467 Bab 3467 Kartu Truf. Kalian semua boleh pergi, serahkan orang ini padaku. Ahli Dewa-Dewa tahap kedua Barbarian, Sin Chuandao. 3 orang barbar Dewa Surgawi tingkat pertama mengangguk dan mundur. Kamu sangat kuat, gunakan semua kartu truf yang kamu miliki. Sin Chuan menatap Lu Ming dan berkata dengan serius. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya jika aku menggunakannya. Lu Ming tersenyum dingin. Ia melangkah maju dan tiba-tiba menyerbu ke arah Sin Chuan. Dengan dorongan dari sepatu bot pemusnah angin, sosoknya bergerak secepat kilat. Dengan suara mendesing, tombak itu melesat menembus ratusan ribu mil angkasa. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat meledak dari tombak Dewa Tirani itu. Dengan sapuan tombak itu, cahaya tombak mengguncang dunia dan menekan ke arah Sin Chuan. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Ini adalah skill rahasia origin, putuskan belenggu. Di sampingnya, ekspresi beberapa orang barbar berubah drastis saat mereka berteriak kaget. Mereka berpengalaman dan bisa mengetahui sekilas bahwa Lu Ming telah memutuskan belenggu keterampilan rahasia asal. Sungguh mengejutkan. Siapapun yang bisa memahami teknik rahasia asal di alam Raja Surgawi sudah menjadi jenius di antara para jenius. Mengenai memutuskan belenggu, itu terlalu sulit dan tidak dapat dipercaya. Aku sudah memutuskan belenggu itu. Sin Chuan juga memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu ia memperlihatkan semangat juang yang lebih kuat. Kekuatan surgawi di sekujur tubuhnya meletus, dan ia melancarkan pukulan. Ledakan. Langit berbintang dalam radius beberapa juta mil bergetar hebat. Kekuatan tinju yang mengerikan meledak ke arah Lu Ming. Kemanapun kekuatan tinju itu lewat, kekosongan meledak dan lorong kekosongan terbuka. Ledakan dan NBSP, tombak dan energi tinju saling beradu, menciptakan ledakan yang mengerikan. Energi mengerikan itu menyapu jutaan mil dan bahkan meluas ke langit berbintang yang jauh. Kemudian, tombak Dewa Tirani itu bergetar tanpa henti dan bengkok. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan cepat. Dia menabrak meteorit dengan diameter puluhan ribu mil. Meteorit itu meledak dan hancur berkeping-keping. Cakrawala kedua dewa yang surgawi, sungguh berkuasa. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Meskipun dia telah mengaktifkan kekuatan tombak Dewa Tirani, dia masih belum sebanding dengan dewa-dewa tingkat kedua. Perbedaan antara alam Dewa Surgawi tingkat pertama terlalu besar. Mustahil untuk mengandalkan semacam teknik rahasia asal untuk memotong belenggu dan mampu melintasi level untuk bertarung. Ini tidak realistis. Memutus satu belenggu hanya akan memberinya sedikit kemampuan untuk melawan. Kalau tidak, dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh gerakan ini. Skill rahasia asal telah memutuskan satu belenggu. Kekuatan tempurnya memang luar biasa. Tetapi masih belum cukup untuk melawanku. Tunjukkan padaku kartu trufmu yang lain. Kata Sin Chuan, tentu saja, Sin Kawa hanya mengatakannya. Bagaimana mungkin dia masih punya kartu truf? Ini sudah cukup aneh, oke? Di sisi lain, para barbar kuat lainnya juga tersenyum dan menggelengkan kepala. Dia masih punya kartu truf. Apakah itu mungkin? Seorang Raja Dewa tingkat 8 sudah dapat memblokir keberadaan dewa-dewa tingkat kedua selama beberapa gerakan dan tidak mati. Dia bahkan tidak menderita luka yang terlalu serius. Ini sudah merupakan hal yang tidak dapat dipercaya. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Seorang dewa memiliki keunggulan yang sangat besar atas seorang Raja Dewa. Keunggulan itu tidak berguna. Tidak peduli berapa banyak Raja Dewa yang ada, satu tamparan saja dapat membunuh banyak dari mereka. Ketika seorang Raja Dewa bertemu dengan Raja Dewa, hanya ada satu jalan bagi mereka, kematian. Namun sekarang, seorang Raja Dewa tingkat 8 tidak hanya memiliki kemampuan untuk menekan dewa-dewa tingkat pertama, tetapi ia juga dapat sedikit bersaing dengan dewa-dewa tingkat kedua. Itu sudah bertentangan dengan akal sehat. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang menggetarkan bumi keluar dari mulut Lu Ming, kemudian, tubuhnya tumbuh dengan cepat.
Lu Ming mengaktifkan tubuh dewa kunonya dan berubah menjadi naga surgawi. Naga suci itu tumbuh dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi naga suci dengan 9 cakar, panjangnya jutaan meter dan memancarkan aura yang mengerikan. Ini, semua orang barbar tercengang, mata mereka terbelalak dan lidah mereka keluh. Mereka hanya berkomentar santai tadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming benar-benar memiliki kartu truf. Dia bahkan berubah menjadi naga surgawi yang panjangnya jutaan meter dan memancarkan aura yang mengerikan. Naga surgawi bercakar 9, dia benar-benar berubah menjadi naga surgawi bercakar 9, keterampilan rahasia macam apa ini? Itu tidak benar, ini bukan naga surgawi bercakar 9, ini lebih seperti naga surgawi kuno. Mungkinkah ini tubuh surgawi kuno? Bagaimana bisa ada tubuh dewa purba yang begitu mengerikan? Semua orang barbar tercengang, sulit membayangkan ada tubuh dewa purba yang begitu mengerikan. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak keras, dan raungan naga meledak. Satu cakar naga mencengkeram tombak dewa yang mendominasi dan mencambuknya ke arah Xin Chuan. Pada saat yang sama, cakar naga lainnya mencengkeram pintu dominasi, cakar naga lainnya mencengkeram pedang penghancur kehampaan, dan cakar naga lainnya mencengkeram pedang iblis langit. Khususnya, tanduk naga surgawi yang tak terlupakan benar-benar menyatu dengan tanduk naga di kepala Lu Ming dan meledak dengan cahaya pedang, menebas ke arah Xin Chuan. Serangkaian serangan, seperti badai, menyerang Xin Chuan. Wajah Xin Chuan serius. Dia tidak berani ceroboh. Sebuah kapak muncul di masing-masing tangannya. Dengan teriakan keras, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan dia berubah menjadi tubuh dewa barbar. Namun, tubuh dewa barbarnya paling banyak hanya setara dengan transformasi kelima. Di dunia roh surgawi primitif itu, setiap jenius yang muncul memiliki tubuh surgawi primitif pada perubahan ke-6, ke-7, atau bahkan ke-8. Itu karena mereka adalah jenius langka dan mereka telah berkultivasi di dunia itu. Di dunia luar, sangat jarang seseorang bisa mencapai transformasi kelima dari tubuh dewa asli. Transformasi kelima setara dengan dewa kuno berbaju hijau dengan tubuh dewa kuno. Pada saat yang sama, kedua kapak itu terus menebas. Ini adalah teknik kapak pemecah langit, teknik serangan rahasia yang mengerikan dari ras barbar. Kekuatannya dapat membelah langit dan sangat mengerikan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dan ratusan gerakan dipertukarkan dalam sekejap. Setiap tabrakan bagaikan ledakan bintang. Seolah-olah ratusan planet meledak di langit berbintang dalam sekejap. Pemandangannya sangat spektakuler. Setelah ratusan kali tabrakan, satu sosok dengan cepat mundur. Sosok itu adalah Shinagawa. Dia mundur sejuta mil sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Adapun Lu Ming, tubuhnya yang besar terpelintir dan berputar, tetapi dia hanya mundur paling jauh 100.000 mil. Pemenangnya langsung ditentukan. Lu Ming berada di posisi unggul dalam konfrontasi ini. Menakjubkan, lagi, Xin Chuan berteriak keras dan mengayunkan kapak gandanya, menyerang Lu Ming sekali lagi. Namun, ukuran tubuhnya sangat berbeda dari Lu Ming. Dia hanya sebuah titik kecil. Lu Ming memutar tubuhnya dan bergegas ke arahnya. Tombak Dewa Tirani berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk ke arah pihak lain. Dentang, Xin Chuan menggunakan kapak perangnya untuk menangkis, tetapi lengannya gemetar dan kapak perang itu hampir terlempar keluar. Dia berteriak memberi semangat dan mengayunkan kapak lainnya ke arah Lu Ming. Namun, kapak itu ditangkis oleh cahaya pedang yang keluar dari tanduk naga di kepala Lu Ming. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Xin Chuan bergoyang dan dia menggunakan teknik gerakannya untuk berputar di sekitar punggung Lu Ming dan melancarkan serangan. Lu Ming memiliki tubuh yang besar dan dia ingin mengalahkan Lu Ming dengan kelincahan. Seperti yang diduga, Lu Ming tidak berhasil bereaksi tepat waktu dan tersapu oleh kilatan kapak lawan. Sisik-sisik di tubuhnya hampir terpotong dan dia merasakan sakit yang membakar. Seperti yang diduga, setelah berubah menjadi tubuh naga surgawi primitif, meskipun aku benar-benar dapat mengeluarkan 100% kekuatanku, aku tidak segesit sebelumnya. Lu Ming merenung. Kaisar Naga Abadi Chapter 3468 Bahasa Indonesia. Bab 3468, Etian,
pemimpin 3 jenderal besar. Ketika dia berubah menjadi naga surgawi, dia dapat mengeluarkan 100% kekuatannya, tetapi aktivitas rohnya terpengaruh sampai batas tertentu. Sedangkan untuk bentuk manusia, meskipun tidak dapat mengeluarkan kecepatan 100%, ia jauh lebih cepat dan lebih fleksibel. Dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pada saat ini, Lu Ming membutuhkan kecepatan. Dengan satu pikiran, tubuh Lu Ming menyusut dengan suara, swoosh, dan berubah menjadi bentuk manusia. Tombak dewa yang mendominasi menyapu dan bertabrakan dengan kapak Xin Chuan. Terdengar ledakan keras. Lu Ming dan Xin Chuan mundur pada saat yang sama. Namun pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan lagi. Lu Ming menggabungkan sepatu bot penghancur angin dengan kakinya dan kecepatannya sangat mengejutkan. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerang Xin Chuan. Pada saat ini, kecepatannya berada di atas Xin Chuan. Kilauan tombak itu menyapu dan seolah-olah ada Lu Ming yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Xin Chuan untuk menyerang. Dalam sekejap, kilauan tombak itu menembus Xin Chuan dari segala arah. Shinagawa mengacungkan kedua kapaknya untuk menangkis dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, ia hanya bisa bertahan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Xin Chuan sebenarnya bukan tandingannya. Orang-orang barbar lainnya sangat terkejut. Raja Surgawi tingkat 8 ternyata sekuat ini. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengarnya. Apakah kau ingin membiarkan Dewa Surgawi tingkat ketiga naik dan mencoba? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sudah gila. Membiarkan Dewa tingkat ketiga berurusan dengan Raja Dewa tingkat ke-8. Tidak perlu. Pada saat ini, suara berat terdengar dari kehampaan. Kemudian, ruang bergetar seperti gelombang dan sosok kekar tiba-tiba muncul. Sosok itu adalah seorang pria parubaya yang tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik. Ada satu tanduk di dahinya, dan dia tampak seperti buaya berbentuk manusia. Marsekal, orang-orang barbar itu memberi hormat kepadanya ketika mereka melihatnya. Kamu adalah Etienne. Ketika Lan Sang melihat pria parubaya itu, matanya membelalak tak percaya. Dia tampak sangat terkejut. Ketika lelaki setengah baya itu muncul, Xin Chuan mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari Lu Ming. Ia tidak menyerang lagi, dan Lu Ming juga tidak mengejarnya. Ia secara naluriah merasa bahwa lelaki setengah baya ini sangat menakutkan, dan kemampuannya tak terduga. Perasaan yang sama dirasakannya ketika dia menghadapi seseorang seperti pengajar negara. Pria parubaya itu menatap Lan Sang dan melambaikan tangannya. Orang barbar itu segera melepaskan Lan Sang. Master Lan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah sekian tahun. Pria parubaya itu tersenyum dan berjalan ke arah Lan Sang. Dia memeluknya. Master Lan, apa ini? Lu Ming sedikit bingung. Orang-orang barbar itu tampak sangat menghormati pria ini. Jelas bahwa dia adalah tokoh penting di antara orang-orang barbar itu. Namun, dia tampak sangat akrab dengan Lan Sang. Dia tidak memiliki permusuhan apapun dan bahkan memeluknya. Apa yang sedang terjadi? Dan dia bahkan disebut Master Lan. Etienne, apakah kamu sudah berada di ras barbar selama ini? Kata Lan Sang. Benar sekali, aku dari ras barbar. Aku adalah jenderal ras barbar, Mieksu. Etienne tersenyum. Apa, kau adalah jenderal Mieksu yang terkenal? Mata Lan Sang tiba-tiba membelalak. Lu Ming juga sangat terkejut. Dia telah bertempur melawan ras barbar selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia pernah mendengar tentang Jenderal Mieksu. Jenderal Mikyu adalah panglima tertinggi kaum barbar dalam perang melawan dinasti suci kekosongan besar. Kemampuannya tak terduga dan dia telah berperang melawan dinasti suci kekosongan besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu berapa banyak ahli dari dinasti suci kekosongan besar yang telah dia bunuh dan reputasinya terkenal buruk. Orang ini adalah Jenderal Mieksu dan dia kenal Lan Sang. Lu Ming memiliki banyak pertanyaan dalam hatinya. Haha, kamu tidak menyangka ini, kan? Saat pertama kali melihat klan pertempuran kera hitam, aku merasa ada yang tidak beres. Master Lan, mengapa kamu tidak memperkenalkan mereka padaku? Tatapan Etienne beralih ke Lu Ming. Ini,
Lan Sang ragu-ragu dan menatap orang-orang barbar itu. Etienne tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Meskipun mereka semua orang barbar, mereka semua adalah orang kepercayaanku. Mereka setia padaku. Mereka adalah tipe orang yang bisa menjual nyawa mereka. Bagus sekali. Etienne, ini Lu Ming, penerus pangeran. Lan Sang memulai perkenalannya. Pangeran yang dimaksudnya tentu saja Jing Yu. Seperti yang diharapkan dari penerus pangeran. Mata Etienne berbinar, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Kau layak menjadi penerus pangeran. Bakatmu tak tertandingi. Kau bisa melawan seorang prajurit langit kedua dari alam Dewa Raja di langit ke-8 alam Dewa Raja. Bahkan pangeran tidak bisa dibandingkan denganmu. Tatapannya saat menatap Lu Ming semakin terang benderang, seolah-olah dia telah melihat perhiasan yang tak tertandingi. Paman Lan, siapa dia? Lu Ming bertanya pada pedagang biru. Lu Ming, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Namanya adalah Etienne. Dia adalah salah satu dari 3 jenderal besar di bawah Pangeran Jing Yu. Dia adalah pemimpin dari 3 jenderal besar. Kata Lan Sang. Pemimpin 3 jenderal besar di bawah Jing Yu. Mata Lu Ming berbinar. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Junior Lu Ming memberi hormat kepada senior. Hahaha, sama-sama. Melihat bakatmu, sang pangeran dapat beristirahat dengan tenang. Etienne tertawa, tetapi matanya menampakkan sedikit kesedihan. Lu Ming dan Lan Sang juga terdiam. Setelah beberapa saat, Etienne kembali tersenyum dan berkata, saya curiga terakhir kali saya melihat klan pertempuran Kera Hitam. Klan pertempuran Kera Hitam menerima perintah dari pangeran. Tidak banyak orang yang tahu tentang mereka dan mereka tidak mudah berperang. Mereka bersembunyi di wilayah hantu. Saya curiga bahwa Anda adalah orang yang memanggil mereka, Tuan Lan, atau bahwa penerus pangeran telah muncul. Jadi, saya perintahkan agar kita hanya menangkap mereka hidup-hidup. Hanya hidup. Jadi, mereka tidak mati. Lu Ming sangat gembira. Tentu saja, selama bertahun-tahun saya telah memeliharanya di suatu tempat untuk dibudidayakan dengan damai. Etienne menjelaskan. Itu hebat. Lu Ming akhirnya dapat meletakkan batu besar di dalam hatinya. Selama ini, dia selalu mengira bahwa bawahannya telah ditangkap oleh orang-orang barbar dan kemungkinan besar sudah mati. Dia tidak menyangka mereka masih hidup. Ini adalah kejutan besar. Tidak heran orang-orang barbar ingin menangkapnya hidup-hidup. Itu perintah Jenderal Mikiu. Ayo pergi, kita bicara lagi setelah kita kembali ke perkemahanku. Ucap Etienne. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah kapal perang besar muncul. Mereka memasuki kapal perang dan pergi ke markas besar tentara barbar. Dengan Etienne memimpin jalan, Lu Ming dan yang lainnya memasuki kapal perang besar tanpa suara. Kapal perang ini milik Etienne. Tanpa perintahnya, tidak seorang pun bisa masuk. Lu Ming melihat bawahannya di sini. Ketika bawahan melihat Lu Ming, mereka sangat gembira. Etienne, bagaimana kau menjadi mieksu umum ras barbar? Di aula besar, Lan Sang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, pangeran terbunuh karena ketidakadilannya, dan aku juga dikepung. Pada akhirnya, aku mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri. Pada akhirnya, butuh puluhan ribu tahun bagiku untuk pulih dari luka-lukaku. Namun, aku harus membalas dendam. Aku tidak peduli tentang itu, tetapi pangeran mati karena ketidakadilannya. Aku ingin mereka membayar harganya. Namun, mustahil bagiku untuk membalas dendam sendiri. Jadi, aku menyembunyikan identitasku dan bergabung dengan ras barbar. Aku bergabung dengan Angkatan Darat dan membunuh orang-orang dari dinasti suci yang sangat hampa. Kemudian, aku naik ke tahta Marsekal Mieksu. Aku ingin meminjam kekuatan kaum barbar untuk membuat dinasti suci yang agung membayar harganya. Mata Etienne menampakkan kebencian yang amat dalam. Kaisar Naga Abadi Chapter 3469 Bahasa Indonesia. Bab 3469, Qiu Yue hilang. Semua orang mengerti setelah mendengar penjelasan Etienne. Etienne melarikan diri dengan luka serius saat itu. Setelah pulih, ia datang ke ras barbar.
Ia ingin menggunakan kekuatan ras barbar untuk membalas dendam pada Jingyu. Ia telah berperang melawan dinasti suci Great Void selama bertahun-tahun sebelum ia menjadi Jenderal Mikyu. Tian, sebenarnya, jika kau ingin membalaskan dendam sang pangeran, menggunakan kekuatan ras barbar adalah ide yang buruk. Kata Lan Sang. Oh, apakah Master Lan punya rencana bagus? Tian bertanya. Kekuatan suku barbarian sangat mirip dengan kekuatan dinasti suci yang agung. Bahkan, mereka mungkin sedikit lebih lemah. Jika Anda ingin mengandalkan suku barbarian untuk membalas dendam, Anda hanya dapat membunuh beberapa orang yang tidak penting. Tidak mungkin untuk membalikkan putusan untuk pangeran dan menghukum orang yang menjebak pangeran. Kata Lan Sang. Alis Tian berkerut erat. Dia tahu bahwa Lan Sang benar. Meskipun ia telah menjadi Jenderal Agung Kekaisaran Pemusnahan Void dan memimpin ribuan prajurit, ia hanya bertempur melawan tentara dinasti suci Void yang agung. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak prajurit yang ia bunuh. Kekosongan besar dinasti suci sangat luas. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang terbunuh, angkatan darat akan tetap mengalir. Akan tetapi, hal itu tidak berdampak banyak pada anggota inti. Akan tetapi, dengan kekuatan tempurnya, mustahil baginya untuk membunuh dan mencapai ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Meskipun dia kuat, banyak sekali dinasti suci yang mampu menandinginya. Jika kita ingin membalaskan dendam pangeran, kita harus menyerang dari dalam kekosongan besar dinasti suci. Kita harus mencari tahu kebenaran dari dalam dan membunuh musuh untuk membalikkan vonis bagi pangeran dan membuktikan ketidakbersalahannya. Kata Lan Sang. Apa yang kita lakukan dari dalam kekosongan besar dinasti suci? Kata Tian. Kita harus mengandalkan Lu Ming. Lan Sang menatap Lu Ming dan berkata, saat ini, tidak ada seorang pun di dinasti suci kekosongan besar yang tahu bahwa Lu Ming adalah pewaris pangeran. Dengan bakat Lu Ming, dia akan segera bangkit. Dia sudah menjadi kepala kediaman jenderal. Selama kekuatannya terus meningkat, dia akan menjadi kepala kediaman Raja Surgawi dan menjadi inti dari dinasti suci kekosongan besar. Hanya dengan begitu dia akan dapat mengetahui kebenaran dan membalikkan keputusan untuk pangeran. Tuan Lan benar. Baiklah, aku akan pergi bersama Lu Ming dan membantunya. Tian bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Lan Sang menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa pergi. Kenapa? Tian tercengang. Mengingat kemampuannya, jika dia diam-diam membantu Lu Ming, kemampuan Lu Ming akan meroket dengan sangat cepat. Kamu akan lebih berguna bagi Lu Ming jika kamu tetap bersama orang-orang barbar untuk sementara waktu. Kamu juga dapat memanfaatkan kekuatan orang-orang barbar dan membiarkan Lu Ming memberikan lebih banyak kontribusi. Dengan cara ini, kamu dapat meningkatkan kekuatan dan statusmu lebih cepat. Kata Lan Sang. Benar sekali, benar sekali. Kenapa aku tidak terpikir akan hal itu? Baiklah, aku akan tinggal bersama orang-orang barbar itu untuk sementara waktu dan membantu Lu Ming secara diam-diam. Tuan Lan, Lu Ming, kapan kalian berencana berangkat? Tian mengangguk dan bertanya. Semakin cepat semakin baik, kata Lu Ming. Baiklah, aku akan mengaturnya. 3 hari kemudian, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu. Kata Tian. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, sebuah kapal perang besar terbang ke arah dinasti suci yang hampa. Ada orang-orang barbar yang terpercaya dari sekte Tian di dalam kapal perang. Mereka tidak takut diperiksa oleh ras barbar. Mereka meninggalkan wilayah ras barbar dengan lancar dan tiba di daerah bintang terpencil. Wilayah bintang ini tandus dan sunyi. Di perbatasan antara ras barbar dan dinasti suci kekosongan besar, tidak banyak makhluk hidup. Semuanya, mari kita berpisah di sini. Salah satu pria barbar berkata. Selamat tinggal, Lu Ming mengepalkan tinjunya. Kemudian, si barbar pergi dengan kapal perang. Lu Ming mengeluarkan sebuah kapal perang kecil dari gulungan bulu yang mengejutkan itu. Itu adalah kapal perang milik dinasti suci kekosongan besar. Dia, Lan Sang, dan bawahannya memasuki kapal perang itu. Kapal perang itu mulai bergerak dan menuju ke galaksi Tianhun.
Dia akan kembali ke medan bintang kekacauan surga. Di dalam kapal perang, Lu Ming mengamati kartu giok di tangannya. Etienne memberinya kartu giok ini. Itu sebenarnya sebuah peta. Serangkaian lokasi tempat pasukan barbar ditempatkan ditandai di peta. Setiap lokasi ditandai dengan jelas. Dengan peta ini, Lu Ming mengetahui kekuatan militer orang barbar seperti punggung tangannya. Dia bisa mengalahkan mereka satu per satu. Ini diberikan kepada Lu Ming oleh Etienne agar ia dapat mengumpulkan kredit dengan cepat. Selain itu, Etienne juga memberitahu Lu Ming sebuah rahasia. Dia memiliki pangkalan rahasia di dinasti suci kehampaan yang agung. Jika Lu Ming ingin menghubunginya di masa mendatang, dia dapat menyampaikan berita tersebut melalui pangkalan rahasia tersebut. Dengan ini, aku yakin aku dapat dipromosikan ke Lords Manor segera. Lu Ming bergumam dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Setelah beberapa waktu, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya kembali ke rumah naga tersembunyi di wilayah Bintang Tianhun. Kepala istana telah kembali. Kepala prefektur baik-baik saja. Seketika, istana naga yang tersembunyi menjadi gempar. Mereka sangat bersemangat, dan Yuan Chong bergegas keluar untuk menyambut mereka. Haha, kepala daerah, aku tahu kau akan baik-baik saja. Kepala daerah diberkahi dengan keberuntungan yang besar. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padamu dengan mudah? Yuan Chong menyeringai dan tertawa liar, wajahnya penuh kegembiraan. Senior Yuan Chong. Lu Ming tersenyum dan menyapa Yuan Chong dan yang lainnya. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan bertanya, di mana Qiu Yue? Mengapa dia menghilang? Mungkinkah dia sedang berkultivasi secara tertutup? Biasanya, ketika Lu Ming kembali setelah sekian lama, Qiu Yue akan berlari keluar untuk menemuinya. Qiu Yue, dia. Ketika mendengar Lu Ming bertanya tentang Qiu Yue, ekspresi Yuan Chong menjadi gelap. Dia tidak berani menatap mata Lu Ming. Jantung Lu Ming bergetar dan dia punya firasat buruk. Ada apa dengan Qiu Yue? Cepat beritahu aku. Lu Ming berteriak dingin dengan nada memerintah. Dia benar-benar sedikit cemas. Kepala istana, lebih dari 100 tahun yang lalu, pasukan ke-8 dari pasukan pembasmi barbar mengirim berita bahwa Anda telah tewas dalam pertempuran. Nyonya Qiu Yue sangat cemas dan berkata bahwa dia tidak percaya bahwa Anda telah tewas dalam pertempuran. Dia pergi ke wilayah barbar sendirian untuk mencari Anda. Kata Yuan Chong. Apa? Jantung Lu Ming bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Qiu Yue pergi ke tanah orang barbar sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kultivasi Qiu Yue, bukankah lebih berbahaya baginya untuk pergi ke wilayah barbar? Yuan Chong, mengapa kamu tidak menghentikannya? Lu Ming berteriak dengan suara rendah, ekspresinya sangat dingin. Kepala istana, aku memang menghentikannya, tetapi aku tidak bisa menghentikannya selamanya. Nona Qiu Yue menyelinap pergi saat aku tidak siap. Yuan Chong mendesah tak berdaya. Qiu Yue, Lu Ming bergumam. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia sangat mengenal karakter Qiu Yue. Dia mungkin tampak patuh di hadapannya, tetapi sebenarnya dia sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan, tidak seorang pun kecuali dia, Lu Yuntian, dan Li Ping yang dapat membujuknya sebaliknya. Ketika dia mendengar berita kematian Lu Ming, dia pasti akan mencarinya. Qiu Yue, kamu akan baik-baik saja. Lu Ming bergumam dan segera meninggalkan tempat itu. Dia menuju ke pangkalan rahasia Etienne di dinasti suci kekosongan besar. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Etienne. Dia ingin Etienne membantunya menemukan informasi Qiu Yue di ras barbar. Pengaruh Etienne di ras barbar sangat kuat. Jika Etienne tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa cemasnya dia, tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya bahkan jika dia pergi ke wilayah barbar secara langsung. Sebaliknya, dia hanya akan terbunuh. Segalanya berjalan lancar. Lu Ming berhasil menyampaikan berita itu kepada Etienne. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah menunggu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3470 Bahasa Indonesia. Bab 3470, Dewa Tingkat 8. Beberapa bulan kemudian, Lu Ming menerima pesan dari Etienne.
Etienne berkata bahwa dia sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Tidak seorang pun melihat Qiu Yue di wilayah barbar. Etienne berkata bahwa Qiu Yue mungkin tidak menuju ke wilayah barbar. Dia tidak pergi ke wilayah barbarian. Apa yang terjadi? Lu Ming sedikit bingung. Dengan kepribadian Qiu Yue, dia pasti akan pergi ke ras barbar jika dia ingin menemukannya. Kalau dia tidak pergi, hanya ada satu kemungkinan. Sesuatu terjadi di jalan, jadi dia tidak pergi. Qiu Yue, kemana kamu pergi? Apa yang terjadi? Hati Lu Ming kacau balau. Dia benar-benar khawatir. Dia khawatir sesuatu telah terjadi pada Qiu Yue. Lu Ming berangsur-angsur tenang setelah setengah bulan. Tidak ada gunanya merasa cemas sekarang. Jika Qiu Yue baik-baik saja, dia pasti akan kembali untuk mencarinya. Mungkin Qiu Yue mengalami semacam pertemuan kebetulan dan sedang menyendiri di suatu tempat. Lagi pula, pada level mereka, sangat normal bagi mereka untuk berkultivasi secara tertutup selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, Lu Ming juga telah mengirim sejumlah besar orang untuk mencari tahu keberadaan Qiu Yue. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berjalan. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Lu Ming dan Yuan Chong meninggalkan rumah naga yang tersembunyi dan menuju rumah 9 Raja Surgawi Absolut dari dinasti suci kehampaan agung. Benar sekali. Dia ingin kembali ke wilayah hantu dan membawa semua jagoan dari klan pertempuran kera hitam. Sudah waktunya bagi seluruh klan pertempuran kera dunia bawah untuk pindah. Kalau dia mau menghimpun lebih banyak pahala, dia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan. Terlebih lagi, dia telah memperoleh sejumlah besar kristal Dewa Purba dan cairan spiritual purba dari dunia Dewa Purba. Dia akan mulai memelihara klan pertempuran kera dunia bawah. Segalanya berjalan lancar. Lu Ming kembali ke wilayah hantu dan menyampaikan pendapatnya. Yuan Huan, kepala klan pertempuran kera hitam, segera memberi perintah untuk mengumpulkan para ahli klan pertempuran kera hitam. Tentu saja akan memakan waktu yang lama untuk mengumpulkan semua ahli dari klan pertempuran kera dunia bawah karena mereka sedang menyendiri. Yuan Huan, apakah kamu pernah mendengar tentang tubuh dewa primordial? Lu Ming bertanya. Tentu saja saya pernah mendengar tentang tubuh surgawi primordial. Kata Yuan Huan. Apakah klan pertempuran kera bawah memiliki teknik untuk mengolah tubuh dewa primordial? Kata Lu Ming. Tidak, tidak. Teknik untuk tubuh dewa purba sangat langka, dan bahkan ras khusus seperti kita harus menyesuaikan tipe tubuh kita, kecuali jika itu terkait dengan teknik rahasia ras kera. Kata Yuan Huan. Teknik rahasia. Tidak masalah. Kebetulan saya punya satu di sini. Coba lihat. Lu Ming mengeluarkan buku petunjuk rahasia dan menyerahkannya pada Yuan Huan. Lu Ming memperoleh teknik rahasia ini dari seorang jenius di dunia roh surgawi primitif. Teknik ini disebut kera King Kong yang ganas. Teknik rahasia tubuh dewa primitif. Yuan Huan menerimanya dan tubuh surgawinya bergetar. Dia segera membukanya dan melihatnya. Semakin banyak dia membaca, semakin bersemangat dia. Ini benar-benar teknik rahasia tubuh dewa primitif, dan juga teknik rahasia ras kera. Yuan Huan begitu gembira hingga wajah tuanya memerah. Keterampilan rahasia semacam itu sangat langka dan berharga. Tidak dapat ditemukan di seluruh dinasti suci yang hampa. Sayangnya, kondisi untuk mengolah tubuh dewa purba terlalu keras, dan terlalu sulit untuk menguasainya. Yuan Huan mendesah. Persyaratan untuk mempraktikkan teknik rahasia tubuh surgawi primitif terlalu ketat. Hanya sejumlah kecil talenta tertinggi yang dapat mempraktikkannya dengan sukses. Sulit bagi orang awam untuk berhasil mengolahnya, terutama bagi orang tua seperti mereka yang telah mengolah selama bertahun-tahun. Aku telah memperoleh harta karun yang mungkin dapat membantumu membangkitkan garis keturunanmu. Mungkin akan berguna dalam mengembangkan keterampilan rahasia ini. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan botol giok. Botol jade ini berisi cairan spiritual asli. Lu Ming membuka botol giok dan mengarahkannya dengan kekuatan surgawinya. Setetes cairan spiritual asli terbang keluar. Tiba-tiba, fluktuasi yang menakjubkan terpancar. Saat melihat setetes cairan spiritual primordial ini, mata Yuan Huan dan Yuan Chong langsung melebar. Meskipun mereka tidak tahu apa cairan spiritual asli itu,
ketika mereka melihat setetes cairan itu, darah mereka mulai mendidih. Mereka memiliki semacam keinginan dalam hati mereka untuk mendapatkan setetes cairan spiritual asli ini. Ini adalah reaksi naluriah. Mereka secara naluriah merasa bahwa setetes cairan spiritual asli ini akan sangat membantu mereka. Nenek moyang perang, ini, apa ini? Yuan Huan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ini adalah cairan spiritual asli. Itu ditinggalkan oleh kera dewa kuno. Kata Lu Ming. Apa? Kera dewa primitif. Yuan Huan dan Yuan Chong berseru serempak. Kera dewa primitif adalah roh dewa primitif, nenek moyang semua monyet. Tentu saja, mungkin ada lebih dari satu kera dewa primitif. Namun, selama itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh kera dewa primitif, itu adalah godaan yang fatal bagi kera. Yuan Huan, cobalah setetes cairan spiritual asli ini. Kata Lu Ming. Bagus, bagus. Suara Yuan Huan bergetar saat menjawab. Dia tidak menolak karena dia benar-benar menginginkannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, setetes cairan spiritual asli itu terbang ke mulut Yuan Huan. Ia segera duduk bersila dan mulai memurnikan. Lapisan cahaya muncul di tubuh Yuan Huan dan menyelimutinya. Mengaum. Namun tak lama kemudian, Yuan Huan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Tubuhnya membesar dengan cepat, berubah menjadi seekor kera raksasa saat ia meraung ke langit. Lapisan kabut darah muncul di tubuhnya. Kabut darah ini berubah menjadi seekor kera raksasa. Penampilannya sangat mirip dengan klan pertempuran kera gelap, tetapi auranya sangat mengejutkan. Garis keturunan di kedalaman tubuh Yuan Huan telah di. Apa yang sedang terjadi? Itu patriark. Apa yang terjadi pada patriark? Perbuatan aneh Yuan Huan juga membuat khawatir anggota klan pertempuran kera dunia bawah lainnya. Banyak anggota klan pertempuran kera gelap bergegas mendekat. Pemimpin klan sedang berkultivasi, jangan datang dan mengganggunya. Yuan Chong berteriak. Yuan Chong adalah tetua agung dari klan pertempuran kera hitam. Ia memiliki prestise yang sangat tinggi di klan tersebut. Ketika ia berteriak, semua anggota klan pertempuran kera hitam lainnya berhenti. Mengaum. Yuan Huan terus meraung, dan kera raksasa yang terbentuk dari kabut berwarna darah di tubuhnya tumbuh lebih besar dan lebih padat. 2 jam telah berlalu dengan sangat cepat. Pada saat ini, tubuh Yuan Huan mengeluarkan aura yang mengguncang bumi. Aura ini terlalu mengerikan dan tak terduga. Saat meledak, seolah-olah seluruh dunia berguncang. Sangat kuat. Lu Ming terkejut. Dia kesulitan bernapas dan hampir mati tertimpa tekanan itu. Leluhur perang, berhati-hatilah. Yuan Chong menarik Lu Ming dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia tampak gembira dan berkata, sang patriark akan segera menerobos. Terobosan. Lu Ming tercengang. Benar sekali. Kultivasi kepala klan di masa lalu adalah puncak dewa surgawi tingkat ke-7. Namun, dia telah terjebak di puncak dewa surgawi tingkat ke-7 selama lebih dari 2 tahun bintang dan tidak dapat menerobos selama ini. Saya tidak menyangka bahwa kali ini, dengan mengandalkan setetes cairan spiritual asal untuk garis keturunannya, dia berhasil menembus kemacetan dalam satu gerakan dan akan segera menerobos ke dewa surgawi tingkat ke-8. Yuan Chong menjelaskan. Dewa tingkat ke-8. Mata Lu Ming berbinar. Faktanya, dewa tingkat ke-7 sudah menjadi ahli teratas dari dinasti suci kekosongan besar. Misalnya, Raja Surgawi dari 27 istana Raja Surgawi. Beberapa Raja Surgawi yang lebih lemah juga merupakan dewa tingkat ke-7. Dewa tingkat ke-8, dialah yang ahli di antara para ahli. Terobosan Yuan Huan ke tingkat ke-8 Dewa Langit tidak diragukan lagi merupakan bantuan besar bagi Lu Ming.